saya Michael Divalendia Nugroho NIM 20G40024. Di sini saya akan mereaksi video tentang filsafat keselamatan. Ada beberapa pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda apa yang benar untuk dilakukan manusia agar tercapai keselamatan universal? Yang kedua, apa yang tidak benar untuk dilakukan manusia demi keselamatan? Yang ketiga, mengapa harus ada kehidupan? Mengapa harus ada keselamatan? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan merangkum sedikit tentang video tersebut. Menurut saya keselamatan itu ada beberapa jenis. Saya akan menyebutkan salah satu jenisnya. Keselamatan instinktif adalah keselamatan yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak peduli hal itu merugikan orang lain dan tidak peduli apapun resikonya. Dan dari video itu saya menangkap bahwa keselamatan itu adalah hak prerogatif dari Allah. Maksudnya adalah Allah itu selalu terbuka untuk manusia untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar dengan cara Allah sendiri. Seperti kita diberi suatu percobaan yang sangat berat agar kita selalu ingat pada Allah dan mendekatkan diri lagi kepada Allah. Lalu saya akan menjawab pertanyaan pertama. Menurut Anda apa yang benar dilakukan agar manusia mencapai keselamatan universal? Ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk mencapai keselamatan universal, seperti kita selalu berdoa, mendekatkan diri pada Allah, terus menghargai orang lain, menghormati orang lain, menghargai hak dan kewajiban orang lain, menjalankan hak kita dan kewajiban kita, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Salah satu tokoh filsufnya adalah Titus Flavius Clement. Dia adalah tokoh pencetus universal di dalam gereja. Dengan pendapat bahwa filsafat Yunani bukan sesuatu yang tidak relevan atau bertentangan dengan kekristenan, tetapi sebagai suatu tahap awal pewahyuan kebenaran Tuhan. Pandangan ini, Clement berpendapat bahwa akhir semua manusia akan diselamatkan. Walaupun demikian, Clement tidak menerima semua sekolah filsafat di Yunani tersebut. Lalu pertanyaan kedua, menurut Anda apa yang tidak benar dilakukan manusia demi keselamatan? Yang tidak benar yang dapat dilakukan manusia untuk demi menjauhkan diri dari keselamatan itu banyak sekali, seperti dari yang sederhana aja, seperti mengendarai motor dengan kencang tanpa mengenakan helm, lalu berkelahi, minuman beralkohol, narkoba, dan lain sebagainya yang negatif. Contoh filsufnya adalah Aristoteles yang mengandalkan pengamatan indrawi sebagai basis mencapai pengetahuan yang sempurna. Itu berbeda dari Plato. Aristoteles menolak dualisme tentang manusia dan memilih hylomorphisme. Apa saja yang dijumpai di dunia secara padu merupakan pengejawatahan materi sana sini dari bentuk yang sama. Bentuk aktualis atas materi dalam individu bersangkutan. Materi memberikan kemungkinan untuk pengejawatahan dalam bentuk setiap individu dengan cara berbeda-beda. Maka banyak individu yang berbeda-beda dalam jenis yang sama bertentangan dengan
Herakleotis dan Parmenides di atas dengan menekan kesatuan dasar antara kehidupan antara kedua gejala yang tetap dan yang berubah. Lanjut ke pertanyaan ketiga, mengapa harus ada kehidupan, mengapa harus ada keselamatan? Menurut saya pertanyaan ini saling berhubungan, karena di mana ada kehidupan di situ harus ada keselamatan. Karena seperti halnya ibu yang melahirkan, saat ibu melahirkan akan menghasilkan sebuah kehidupan yang baru, tetapi ibu itu harus mempertaruhkan keselamatannya untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu kehidupan dan keselamatan itu harus ada. Saya akan menyebutkan contoh filsufnya adalah Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, bahwa keselamatan dari dia adalah menurut konsep Kristiani pada umumnya adalah anugerah dan proses perkembangan. Keselamatan adalah anugerah, tetapi anugerah itu dalam bentuk impuls memungkinkan manusia memelototkan anugerah umum yang ada pada dirinya, yaitu kesadaran akan Allah. Dengan anugerah ini manusia melatih kepekaan kesadaran akan Allah. Yang kedua, proses perkembangan God Consolations menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan tipe awal dari kesadaran Allah, yaitu manusia secara khusus disediakan Allah untuk menjadi model bagaimana manusia seharusnya dihidupi kesadarannya akan Allah secara tepat. Sekian dari saya, terima kasih.